Ada pasangan yang sudah lama berkawin tetapi belum mempunyai keturunan. Sejak 10 tahun yang lalu, sang istri terlibat aktif dalam kegiatan untuk menentang pengguguran. Kerana menurut pandangannya, pengguguran bererti membunuh seorang bayi. Setelah bertahun-tahun berumah tangga, akhirnya sang istri hamil, sehingga pasangan tersebut sangat bahagia. Mereka menyebarkan kabar baik ini kepada keluarga, teman-teman dan sahabat-sahabat, dan lingkungan sekitarnya. Semua orang ikut bersukacita dengan mereka. Dokter menemukan bayi kembar dalam perutnya, seorang bayi laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa bulan, sesuatu yang buruk terjadi, di mana bayi perempuan mengalami kelainan dan dia mungkin tidak boleh hidup sampai masa kelahiran tiba. Dalam keadaannya juga boleh mempengaruhi kondisi bayi laki-laki. Jadi dokter menyarankan untuk dilakukan pengguguran demi untuk sang ibu dan bayi laki-lakinya. Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik. Baik sang suami maupun sang istri mengalami depresi. Pasangan ini berkeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya, tetapi juga khawatir terhadap kesehatan bayi laki-lakinya. Saya boleh merasakan keberadaannya. Dia sedang tidur nyenyak, kata sang ibu diselangi tangisannya. Lingkungan sekitarnya memberikan dukungan moral kepada pasangan tersebut dengan mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Ketika sang istri semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, tiba-tiba dia tersadar bahwa Tuhan pasti memiliki rencananya di balik semua ini. Hal ini membuatnya lebih tabah. Pasangan ini berusaha keras untuk menerima fakta ini. Mereka mencari informasi di internet, pergi ke perpustakaan, bertemu dengan banyak dokter untuk mempelajari lebih banyak tentang masalah bayi mereka. Satu hal yang mereka temukan adalah bahwa mereka tidak sendirian. Banyak pasangan lainnya juga mengalami situasi yang sama, di mana bayi mereka tidak dapat hidup lama. Mereka juga menemukan bahwa beberapa bayi akan mampu bertahan hidup bila mereka mampu memperolehi derma organ dari bayi lainnya, sebuah peluang yang sangat tipis. Siapa yang mau mendermakan organ bayinya kepada orang lain? Jauh sebelum bayi mereka lahir, pasangan ini menamakan bayinya Jeffrey dan Annie. Mereka terus bersujud kepada Tuhan. Pada mulanya, mereka memohon keajaiban supaya bayinya sembuh. Kemudian mereka tahu bahwa mereka seharusnya memohon doa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi, karena mereka yakin Tuhan mempunyai rencananya tersendiri. Keajaiban terjadi. Dokter mengatakan bahwa Annie cukup sehat untuk dilahirkan, tetapi ia tidak akan bertahan hidup lebih dari 2 jam. Sang istri kemudian berbincang dengan suaminya bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi kepada Annie, mereka akan mendermahkan organnya. Ada 2 bayi yang sedang berjuang hidup dan sekarat, yang sedang menunggu dermah daripada organ bayi yang lain. Sekali lagi pasangan ini berlinangan air mata. Mereka menangis dalam posisi sebagai orang tua, di mana mereka bahkan tidak mampu menyelamatkan Annie. Pasangan ini bertekad untuk tabah menghadapi kenyataan yang akan terjadi. Hari kelahiran tiba, sang istri berhasil melahirkan kedua bayinya dengan selamat. Pada momen yang sangat berharga tersebut, sang suami menggendong Annie dengan sangat hati-hati. Annie menatap ayahnya dan tersenyum dengan manis. Senyuman Annie yang comel yang tak pernah terlupakan dalam hidupnya. Tidak ada kata-kata di dunia ini yang mampu menggambarkan perasaan pasangan tersebut pada saat itu. Mereka sangat bangga bahwa mereka sudah melakukan pilihan yang tepat dengan tidak menggugurkan Annie.
Mereka sangat bahagia melihat Annie yang begitu comel tersenyum pada mereka. Mereka sangat sedih karena kebahagiaan ini akan berakhir dalam beberapa jam saja. Sungguh tidak ada kata-kata yang dapat mewakili perasaan pasangan tersebut. Mungkin hanya dengan air mata yang terus jatuh mengalir, air mata yang berasal dari jiwa mereka yang terluka. Keluarga yang lain memiliki kesempatan untuk melihat Annie. Keajaiban terjadi lagi. Annie tetap bertahan hidup setelah lewat 2 jam, memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi keluarga tersebut untuk saling berbagi kebahagiaan. Tetapi Annie tidak mampu bertahan setelah 6 jam. Para dokter bekerja cepat untuk melakukan prosedur pendermahan organ. Setelah beberapa minggu, dokter menghubungi pasangan tersebut bahwa derma tersebut berhasil. 2 bayi berhasil diselamatkan dari kematian. Pasangan tersebut sekarang sadar akan kehendak Tuhan. Walaupun Annie hanya hidup selama 6 jam, tetapi dia berhasil menyelamatkan 2 nyawa. Bagi pasangan tersebut, Annie adalah pahlawan mereka. Dan sang Annie yang munggil, yang comel itu akan hidup dalam hati mereka selamanya. Ada 3 poin yang dapat kita renungkan dari kisah ini. Yang pertama, sesungguhnya tidaklah penting berapa lama kita hidup, 1 hari ataupun bahkan 100 tahun. Hal yang benar-benar penting adalah apa yang kita telah lakukan selama hidup kita yang bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, sesungguhnya tidaklah penting berapa lama perusahaan kita telah berdiri, 1 tahun ataupun bahkan 200 tahun. Hal yang benar-benar penting adalah apa yang dilakukan perusahaan kita selama ini yang bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, Ibu Annie mengatakan, hal terpenting bagi orang tua bukanlah mengenai bagaimana karier anaknya di masa mendatang, di mana mereka tinggal, maupun berapa banyak uang yang mampu mereka hasilkan, tetapi hal terpenting bagi kita sebagai orang tua adalah untuk memastikan bahwa anak-anak kita melakukan hal-hal terpuji selama hidupnya. Sehingga ketika kematian menjemput mereka, mereka akan menuju ke surga.